Hai, kembali lagi dengan saya Faisal Amri pada chapter 31 tentang adverb, kata keterangan. Apa itu kata keterangan? Mari kita lihat. Oke. Adverb, kata keterangan. Ya. Kata keterangan dalam sebuah kalimat, ya, adalah sebuah kata ataupun kelompok kata yang memberikan keterangan terhadap apa yang kita bicarakan, terhadap apa yang kita lakukan, ya, memberikan sebuah keterangan terhadap suatu perlakuan yang dilakukan. Oke. Kata keterangan itu yang perlu Anda ketahui ada 5, ya. Yang pertama sekali adalah adverb of manner, keterangan cara. Yang kedua adalah adverb of time, keterangan waktu. Yang ketiga adalah adverb of frequency, keterangan tingkat keseringan. Kita mulai dari yang pertama adalah adverb of manner, keterangan cara. Keterangan cara itu adalah suatu keterangan yang kita gunakan menunjukkan sebuah sikap, gaya, ataupun cara bagaimana kegiatan itu dilakukan. Secara sopankah? Seriuskah? Secara jelaskah? Seperti itu. Dan adverb of manner ini dibentuk dari kata sifat yang ditambah akhiran ly. Yang biasa kita dengar mungkin di sekolah, ly, seperti itu, ya. Oke, mari langsung kita lihat. Yang saya buat adalah clear, serious, and polite. Anda bisa mencari kata-kata lain, ya, kata-kata sifat. Oke, clear, jelas. Serious, serius. Polite, sopan. Lihat, yang pertama clear, tambah ly. Clearly, dengan jelas, secara jelas. Serious, seriously, dengan serius atau secara serius. Polite, sopan. Politely, dengan sopan, secara sopan. Seperti itu. Kita lihat langsung dalam kalimat, ya. She explained it clearly. Dia menjelaskannya dengan jelas, secara jelas. James talked to me seriously yesterday. James berbicara kepada saya secara serius kemarin. Did you talk to him politely? Apakah kamu berbicara kepadanya dengan sopan, secara sopan? Nah, kata dengan dan secara, ya, ada pada akhiran ly itu tadi. Ya, diartikan oleh akhiran ly itu tadi, ly. Oke, kita lanjut. Adverb of manner tanpa tambahan akhiran ly. Contohnya, ya, saya ambil 2, Anda bisa mencari contoh-contoh yang lain. Soon, segera. Fast, cepat. Ini merupakan kata sifat. Dan di saat menjadi kata keterangan, bentuknya tetap tanpa ada penambahan akhiran ly. Oke, kita lihat dalam kalimat. He will come soon. Dia akan datang segera. Dia akan datang dengan segera. Ya, seperti itu. Kita lanjut. I run fast. Saya berlari, saya lari dengan cepat. Secara cepat. Jadi tidak ada penambahan ly. Itu merupakan ketetapan dalam tata bahasa Inggris. Memang seperti itu adanya dalam bahasa Inggris, ya. Nah, khusus untuk kata good, baik, kata sifat, ya, good. Nah, di saat menjadi kata keterangan, kata well lah yang menjadi kata keterangannya. Jadi bukan goodly atau good, tidak. Tapi good sebagai kata keterangan adalah kata well. Kita lihat di dalam kalimat. The boy is playing soccer. Well.
anak itu sedang bermain sepak bola dengan baik, secara baik. Jadi, dengan baik, secara baik, yang kita letakkan adalah kata well. Bukan, misalnya, goodly atau good. Bukan seperti itu. Tapi kata well ya. Anda paham? Kita lanjut. Untuk yang kedua adalah adverb of time. Keterangan waktu. Lihat. Keterangan waktu adalah suatu kata ya yang kita gunakan untuk menjelaskan kapan waktu atau masa perlakuan atau kegiatan itu dilakukan. Ya, kapan waktunya? Yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, ini merupakan keterangan waktu. 2 days ago, kelompok kata. 1, 2, 3, 3 kata. Menjadi satu keterangan. Seperti itu. Lihat, kita langsung lihat contohnya adalah I talked to Roger yesterday. Saya berbicara kepada Roger kemarin. Nah, perlakuan itu dilakukan pada masa yang lampau. Kemarin, ya. Seperti itu. Yang berikutnya, she will play piano tomorrow. Dia akan main piano besok. Berarti keterangannya itu memberi keterangan bahwa kegiatan itu dilakukan pada waktu besok. Akan datang. Seperti itu ya. Saya yakin Anda pasti paham. Oke. Dan yang ketiga adalah adverb of frequency. Keterangan tingkat keseringan. Maksudnya seperti ini. Adalah suatu kata yang kita gunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan seberapa sering kegiatan itu dilakukan, seberapa sering perlakuan itu dilakukan, seperti itu, ya, tingkat keseringan, seberapa sering dia jadinya. Oke, kita lihat, every day, setiap hari, 2 days in a week, 2 hari dalam seminggu. Jadi kegiatan itu dilakukan tingkat keseringannya setiap hari atau tingkat keseringannya 2 hari di dalam seminggu kegiatan itu dilakukan. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya adalah yang saya buat. He goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Jadi kegiatan pergi, perlakuan pergi ke sekolah itu tingkat keseringannya dilakukannya setiap hari. Ya. Yang kedua, I play tennis 2 days in a week. Saya main tenis 2 hari dalam seminggu. Nah, tiap seminggu itu 2 kali saya melakukannya. Nah, yang keempat adalah adverb of place, keterangan tempat. Dan yang kelima adalah adverb of degree, keterangan tingkat perbandingan. Mari kita lihat. Oke. Yang keempat, adverb of place, keterangan tempat. Berbicara tentang keterangan tempat, berarti berbicara tentang suatu tempat, keberadaan. Menerangkan suatu keberadaan atau arah di mana benda tersebut. Yang pertama, dan juga memberi keterangan atau menerangkan di mana perlakuan atau kegiatan itu dilakukan. Ya, berarti berbicara tentang tempatnya di mana. Seperti itu. Lihat, contohnya adalah in here, di sini. In the house, di rumah. In my class, di kelas saya. Oke, kita lihat contoh dalam kalimat she's in here. Dia sedang di sini. Keberadaan subjek di sini. Ya. Yang kedua adalah Johnson is writing the story in the house. Lihat. Johnson
sedang menulis cerita itu di rumah. Perlakuan, kegiatan menulis sebuah cerita atau cerita tersebut diadakan di rumah. Oke, yang kelima adalah adverb of degree. Keterangan tingkat perbandingan. Itu berarti berbicara tentang semua perbandingan, suatu perbandingan. Ya, terhadap suatu benda. Kita lihat contohnya dengan kata very dan quite. Oke, very sangat. Tingkatnya tinggi ya, sangat. Quite cukup. Ya. Contohnya, this car is very expensive. Mobil ini sangat mahal. Berarti harga dari mobil ini pada tingkat yang sangat mahal, tinggi berarti ya. Yang kedua adalah my car is quite big to take 9 passengers. Ya. Mobil saya adalah cukup besar untuk mengangkut 9 penumpang. Nah, di sini tingkatnya cukup besar. Jadi dia di bawah tingkatnya ya. Jadi berbicara tentang adverb of degree berarti berbicara tentang perbandingan. Nah, begitulah tentang adverb, keterangan, kata keterangan. Nah, sekarang Anda dituntut untuk melakukan atau mengerjakan atau membuat dengan kreasi Anda sebuah kalimat atau beberapa kalimat dengan menggunakan keterangan-keterangan yang telah saya jelaskan. Dan saya yakin Anda mampu melakukannya. See you for the next chapter.